Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Emita Cahyani Tias dengan NPM 1911050066. Di sini saya tidak sendiri. Saya bersama dengan teman saya yaitu Aisyah Sabila Putri dengan NPM 1911050011. Kami dari Prodi Pendidikan Matematika semester 4 kelas A. Baiklah, dalam video pembelajaran kali ini, untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Inggris Profesi dengan dosen pengampu Miss Nadila Lesmana. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang garis dan sudut. Sebelum itu, adapun kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik ketika sudah belajar mengenai garis dan sudut, yaitu peserta didik diharapkan dapat menganalisis serta menyelesaikan masalah hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Baiklah, kita langsung ke materi yang pertama, yaitu mengenai garis. Baik, terima kasih Saudari Emita Cahyani Tias. Saya Aisyah Sabila Putri ingin menjelaskan tentang materi garis. Kalian tahu tidak, dalam ilmu geometri terdapat beberapa istilah atau sebutan yang tidak memiliki definisi antara lain titik, garis, dan bidang. Saya akan menjelaskan maksud dari titik, garis, dan bidang. Titik adalah suatu ide yang benda pikiran yang bersifat abstrak. Maksud dari bersifat abstrak ini belum menggambarkan suatu garis ataupun bidang. Titik dapat dilukiskan dengan tanda nokta. Sebuah titik juga diberi penamaan dalam huruf kapital. Misalkan titik A, titik B, titik C, dan sebagainya. Bidang datar direpresentasikan sebagai suatu daerah yang memiliki panjang dan lebarnya tak terbatas. Garis merupakan kurva lurus yang tidak memiliki ujung maupun pangkal. Artinya, garis dapat diperpanjang kedua arahnya. Kita kasih contoh tulisan lidi ini. Dia kalau misalnya ada tanda panah, dia akan memanjang dan tidak terbatas. Garis juga dapat direpresentasikan memiliki panjang tak terbatas, lurus, dan tidak berujung, tidak memiliki berpangkal, dan garis dapat diperpanjang pada kedua arahnya. Sebuah garis dapat diberi nama dengan huruf kecil, misalkan garis D, garis E, garis F, dan sebagainya. Segmen garis adalah kurva lurus yang mempunyai pangkal dan ujung, yang artinya panjang garis AB terbatas. Contohnya jembatan. Kalau jembatan dia mempunyai titik ujungnya di sini dan di sini. Makanya dinamakan segmen garis. Sinar garis adalah kurva lurus yang mempunyai pangkal namun tidak berujung. Contohnya pada cahaya yang dihasilkan senter. Bentuk-bentuk bangun dalam matematika maupun kehidupan sehari-hari sangat dipengaruhi oleh garis-garis dan besar sudut. Garis-garis tersebut ada yang sejajar kayak gini, berpotongan, berhimpit, dan bersilang. Beberapa benda yang ada di sekitar kita yang menunjukkan garis. Misalnya saja benda yang menunjukkan garis yang sejajar antara lain kereta api, senar gitar, pagar rumah, pohon di pinggir jalan, dan zebra cross. Sedangkan benda yang menunjukkan garis berpotongan diantaranya adalah jalan tol, lintasan atletik, roller coaster,
tower seluler, jembatan penghubung, sungai, dan besi penyangga. Kedudukan dua garis ada 4, yaitu 2 garis sejajar, 2 garis berpotongan, 2 garis berhimpit, 2 garis bersilang. 2 garis sejajar atau lebih dikatakan sejajar jika garis-garis itu terletak pada satu bidang datar dan tidak akan berpotongan jika diperpanjang tanpa batas dan jarak antara kedua garis tersebut selalu sama. Contohnya lintasan rel kereta api yang begini. Yang kedua, 2 garis berpotongan. 2 garis dikatakan berpotongan jika terletak pada satu bidang datar yang sama dan memiliki satu titik perpotongan. Contohnya, suatu grafik memiliki garis P, Q, dan R saling berpotongan karena memiliki titik potong di titik 0. Begini, dia punya titik nolnya di sini, di tengah-tengah. Itu memiliki titik nolnya. Yang ketiga, 2 garis berhimpit. 2 garis dikatakan berhimpit jika terletak pada satu bidang datar dan terlihat hanya satu garis lurus. Contohnya, jam dinding menunjukkan pukul 12. Jam dinding kan begini, jadi berhimpit dia. Yang keempat, 2 garis bersilang. 2 garis dikatakan bersilangan jika tidak terletak pada satu bidang datar yang sama dan tidak berpotongan jika diperpanjang. Contohnya sisi rumah. Sisi rumah kan mempunyai kayak gini. Jadi dia di sini tidak saling berpotongan. Sekian, itulah materi yang saya jabarkan. Saya lanjutkan kepada Emita tentang materi sudut. Baiklah, kita akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu mengenai sudut. Sudut adalah suatu daerah yang dibentuk oleh 2 buah sinar garis yang titik pangkalnya berhimpit atau bersekutu. Sudut juga mempunyai beberapa bagian yang membentuk sudut. Bagian-bagian sudut yaitu ada kaki sudut, titik sudut, dan daerah sudut. Jadi keseluruhan bagian-bagian dari sudut itu ada 3. Nah, di sini sudah kita siapkan gambar untuk lebih memudahkan kita memahami bagian-bagian sudut itu yang mana saja. Yang pertama itu ada kaki sudut. Kaki sudut merupakan sinar garis yang membentuk suatu sudut, yaitu BO dan AO. Nah, di sini kita lihat BO dan AO. Nah, ini dan ini atau BO dan AO itu merupakan kaki sudut. Kemudian untuk titik sudut. Titik sudut itu merupakan titik potong pangkal sinar dari kaki sudut. Nah, kaki sudutnya itu kan ini. Lalu titik sudutnya yang O. Jadi ini pangkalnya ini merupakan titik sudut. Dan yang terakhir itu ada daerah sudut. Daerah sudut itu daerah yang terbentuk antara 2 kaki sudut. Nah, kalau titik sudut tadi itu titik potong pangkal sinar dari kaki sudut, kalau daerah sudut ini daerah yang terbentuk. Jadi daerah yang diarsir ini merupakan daerah sudut. Kemudian ada alat pengukur sudut atau busur. Nah, di sini bagaimana caranya untuk mengukur sudut secara manual? Nah, di sini adalah caranya pakai busur. Misalnya, kita bentuk suatu sudut. Kita gambarnya di busurnya saja ya, teman-teman, supaya memudahkan untuk mengetahui berapa sudut yang dibentuk. Misalnya ada suatu garis, lalu ditemukan dengan garis yang satunya lagi. Seperti ini misal. Anggap saja lurus. Nah, maka sudut yang dibentuk oleh garis yang pertama ini dengan garis yang kedua itu sama dengan ini. Ini yang dinamakan dengan daerah
sudut. Daerah sudut ataupun sudut yang dibuat oleh dua garis ini itu adalah 120 derajat. Nah, begitulah cara penggunaan alat pengukur sudut atau biasa kita sebut dengan busur. Next, menentukan besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam. Nah, di sini kita memiliki dua jarum jam yang menunjukkan pukul yang berbeda. Yang pertama menunjukkan pukul 3, yang kedua menunjukkan pukul 5. Lalu bagaimana sih menentukan besar sudutnya? Nah, kita akan mencoba bersama-sama. Yang pertama, yang menunjukkan pukul 3. Di sini jarum pendeknya itu menunjukkan angka 3, sedangkan jarum panjangnya itu menunjukkan angka 12. Lalu bagaimana caranya? Caranya kita tulis dulu jarum pendeknya itu menunjukkan angka berapa? Yaitu angka 3. Lalu jarum panjangnya di angka 12. Nah, alasan dari penulisan angka 12 ini bukan karena jarum panjangnya di angka 12 ya. Karena keseluruhan dari jam ini paling maksimal itu adalah jam 12. Kemudian kita kalikan dengan satu putaran penuh. Berapa? Benar sekali, 360 derajat. Nah, lalu bagaimana selanjutnya? Mudah saja. Kita coret yang 360 dengan 12 akan menghasilkan 30 derajat. Dapatnya dari mana? 360 derajat dibagi dengan 12 itu sama dengan 30 derajat. 30 derajat dikali dengan 3 itu sama dengan 90 derajat. Jadi sudut yang dibentuk ketika jarum jam menunjukkan pukul 3 itu adalah 90 derajat. Untuk yang contoh kedua, ini menunjukkan pukul 5. Sama seperti contoh pertama, kita tulis dulu jarum pendeknya itu menunjukkan pukul keberapa, yaitu pukul 5. Kemudian kita tulis 12 dan kita kalikan dengan satu putaran penuh lingkaran itu 360 derajat. Sama seperti contoh yang pertama, kita coret 360 derajat dibagi dengan 12 akan menghasilkan 30 derajat. Supaya memudahkan kita dalam perhitungan, akan menghasilkan 150 derajat. Nah, jadi sudut yang dibentuk oleh jarum jam yang menunjukkan pukul 5 itu adalah 150. Next, kita lanjut. Di sini ada jenis-jenis sudut. Dengan memperhatikan ukuran sudut setiap sudut, maka jenis-jenis sudut yaitu di sini ada sudut lancip, sudut tumpul, sudut lurus, sudut siku-siku, dan sudut refleks. Di sini juga sudah kita siapkan beberapa gambar untuk mempermudah kita untuk memahami. Jadi yang pertama ini ada sudut lancip. Sudut lancip itu adalah sudut yang memiliki ukuran sudut antara 0 derajat sampai 90 derajat. Sedangkan sudut tumpul ini, sudut tumpul itu sudut yang memiliki ukuran antara 90 derajat hingga 180 derajat. Jadi antara 90 derajat dan 180 derajat. Kalau kita sudutnya itu ada 90 derajat, maka dia bukan termasuk sudut tumpul, tapi dia sudut siku-siku, begitu. Nah, sudut siku-siku itu sendiri, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu sudut yang memiliki ukuran 90 derajat. Kemudian untuk sudut lurus, di sini itu sudah tertera sangat jelas, yaitu sudut yang memiliki ukuran 180 derajat. Dan yang terakhir di sini ada sudut refleks. Sudut refleks itu apa sih?
Sudut refleks itu memiliki ukuran sudut antara 180 derajat dan 360 derajat. Jadi ini antara ya. Kalau ada tulisan antara, itu berarti angka 180 derajat dan 360 derajat itu tidak termasuk. Kenapa? Karena 180 derajat itu termasuk dari sudut lurus, sedangkan 360 derajat itu adalah sudut satu putaran. Sehingga kalau misal ada sudut yang ukurannya 182, maka itu disebut dengan sudut refleks. Seperti yang sudah digambarkan di sini, sudah terlihat jelas. Ini hampir satu lingkaran. Ini juga merupakan sudut refleks dan ini juga sudut refleks. Seperti itu. Next. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang sudut berpelurus dan sudut berpenyiku. Di sini kita sudah menyiapkan sebuah gambar untuk memudahkan kita untuk memahami sudut berpelurus dan sudut berpenyiku. Misal, di sini ada O, jadi sudut yang dibentuk oleh garis AO dan OB itu merupakan sudut siku-siku. Terlihat jelas bahwasannya ada tanda ini. Nah, tanda ini itu merupakan tanda bahwasannya sudut yang dihasilkan ataupun dibentuk itu merupakan sudut siku-siku yang artinya 90 derajat. Kemudian di sini ada garis OC yang membagi sudut siku-siku menjadi dua bagian. Sehingga ada sudut AOC itu sama dengan R derajat dan sudut COB itu sama dengan S derajat. Dapat kita tuliskan seperti ini. Sudut A O C itu sama dengan R derajat. Dan juga dapat kita tuliskan sudut C OB sama dengan S derajat. Lalu apa hubungannya dengan sudut berpelurus ataupun sudut berpenyiku? Nah, ini merupakan sudut siku-siku dan jumlah dari R derajat dan S derajat itu sudah dipastikan 90 derajat. Jadi R derajat ditambah dengan S derajat itu sama dengan 90 derajat. Lalu bagaimana cara kita mencari berapa sudut R derajat? Caranya dengan mengurangkan sudut siku-siku atau 90 derajat dikurang dengan S derajat. Karena S derajat itu merupakan penyiku dari R derajat. Begitu pula dengan yang S derajat, yaitu dengan 90 derajat atau sudut siku-siku, ini kita kurangkan dengan sudut penyikunya, atau R derajat. Nah, jadi S derajat dan R derajat itu adalah hubungannya, keduanya merupakan sudut berpenyiku. Kita lihat buktinya ya. Nah, sudut AOC sama dengan R derajat. Nah, ini. Kemudian COB atau kita sebut dengan S derajat di sini itu sudah terbukti. Kemudian R derajat plus S derajat itu sama dengan 90 derajat. Benar di sini. Ketika kita ingin mencari R derajat ataupun S derajat itu dengan menggunakan sudut siku-siku dikurang dengan sudut penyikunya. Jadi, hubungan antara R derajat dan S derajat disebut sudut berpenyiku. Next. Garis berpelurus. Di sini sudah ada gambar untuk memudahkan kita untuk memahami garis berpelurus. Di sini ada garis A, C, kemudian ada garis O, B. Nah, garis OB di sini itu menghasilkan dua sudut, yaitu AOB dan BOC. Dan kita dapat menuliskannya seperti ini. Itu A, OB,
itu sama dengan, kita misalkan T derajat. Kemudian untuk sudut B OC itu sama dengan, kita misalkan U derajat. Nah, di sini kaitannya dengan T derajat dan U derajat itu merupakan sudut berlurus. Lihatnya dari mana? Dilihat dari garis AC yang lurus. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari Sudut lurus. Sudut lurus atau kita bisa menyebutnya itu dengan ukuran derajat 180 derajat. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya T derajat plus U derajat itu sama dengan 180 derajat. Lalu bagaimana ketika kita ingin mencari sudut AOB ataupun sudut BOC? Karena di sini tidak dibagi rata ya, jadi beda antara T derajat dan U derajat. Ketika kita ingin mencari T derajat, maka masukkan nilai sudut lurus yaitu 180 derajat dikurang dengan sudut pelurus dari T derajat, yaitu U derajat. Begitu pula dengan U derajat. 180 derajat kita kurang dengan sudut pelurusnya, yaitu T derajat. Jadi hubungan antara T derajat dan U derajat merupakan sudut berpelurus. Lihat, nah, sudut itu dapat ditulis juga M sudut AOB itu sama dengan T ini, kemudian MCOB atau bisa juga BOC itu kita misalkan dengan U derajat. Kemudian ketika kita ingin mencari T derajat itu dengan 180 derajat dikurang sudut pelurusnya, dan U derajat itu 180 derajat dikurang T derajat, dengan T derajat plus U derajat sama dengan 180 derajat. Pasangan sudut yang saling bertolak belakang. Nah, untuk mengetahui pasangan sudut yang bertolak belakang ini gimana maksudnya, ini sudah kita siapkan juga suatu gambar supaya kita lebih memahami sudut yang saling bertolak belakang itu seperti apa. Nah, di sini ada sudut A, sudut B, sudut E, sudut F. Sudut yang saling bertolak belakang itu misalnya E dengan B. Ini merupakan sudut yang saling bertolak belakang. Maksudnya itu saling membelakangi, seperti itu. Kemudian, untuk sudut A dan F juga saling bertolak belakang, karena juga saling membelakangi, seperti itu. Untuk sudut saling bertolak belakang ini hanya seperti itu saja. Nah, pasangan sudut yang bertolak belakang adalah sudut AF ini dengan BE. Selain itu, sudut A dan B dan sudut F dan sudut E itu merupakan sudut berpelurus, seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Jadi, kalau A plus B itu sama dengan 180 derajat. Sudut E dan F itu juga 180 derajat. Begitu pula dengan B, F, A, dan E. Seperti itu. Yang pertama, kita punya gambar ini. Di sini ada titik-titik K, L, M, dan N merupakan titik-titik interior garis K dan L, atau titik-titik yang berada di daerah dalam garis K dan L. Maksudnya gimana? Ini kan ada garis K dan garis L. Nah, di sini ada titik K, ada titik M, ada titik L, ada titik N. Di mana titik-titik ini itu berada pada antara garis K dan L. Makanya dapat dikatakan titik yang berada di daerah dalam garis K dan L. Kemudian titik-titik O, P, Q, R, dan S
merupakan titik-titik eksterior garis K dan L, atau titik-titik yang berada di daerah luar garis K dan L. Titik-titik ini berada di luar garis dari K dan L, maka disebut dengan titik-titik eksterior. Selanjutnya, ada garis M yang memotong garis K dan L. Di sini ada garis K dan L yang dipotong oleh M. Kemudian titik-titik K dan L, kemudian titik-titik M dan N, itu merupakan titik-titik yang saling berseberangan di daerah interior garis K dan L. Maksudnya interior itu kan titik K, M, L, dan N itu dalam garis K dan L. Namun dia dipisahkan dengan garis M, sehingga dapat dikatakan garis M ini sebagai pembatas antara K, L, dan M, sehingga dapat dikatakan titik M dan N itu berseberangan dengan K dan L. Selanjutnya itu garis K dan L yang dipotong juga dengan garis M, di mana di sini ada titik OPQ dan RS, yang mana garis M ini memotong garis KL, dan titik OPQ dan RS ini merupakan daerah eksterior. Namun OP dan S itu merupakan titik-titik yang saling berseberangan. Begitu pula dengan R dan S, itu juga titik-titik eksterior yang saling berseberangan. Baik, selanjutnya. Di sini kita sudah ada gambar yang sangat kompleks yang dapat kita jadikan alat untuk membantu kita untuk memahami beberapa macam sudut-sudut. Yang pertama itu ada sudut-sudut luar. Pada gambar ini, sudut-sudut luarnya yaitu sudut 1, sudut 2, sudut 7, dan sudut 8. Mengapa dapat dikatakan sudut-sudut luar? Karena letak dari sudut 1, 2, 7, dan 8 itu terletak di luar garis K dan L. Sedangkan untuk sudut-sudut dalam, pada gambar ini sudut-sudut dalamnya yaitu sudut 3, sudut 4, sudut 5, dan sudut 6. Kenapa dapat dikatakan sudut-sudut dalam? Karena sudut-sudut yang saya sebutkan tadi itu berada dalam garis K dan L. Selanjutnya, sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan pada contoh kali ini itu adalah sudut 3, sudut 5. Itu saling berseberangan. Mengapa demikian? Karena sudut 3 dan sudut 5 itu ada dalam garis K dan L. Namun, sudut 3 dan 5 itu dipisahkan oleh garis M. Sehingga dapat dikatakan sudut 3 dan 5 itu merupakan sudut dalam yang berseberangan. Begitu pula dengan sudut 4 dan 6. Selanjutnya, sudut luar berseberangan. Pada contoh kali ini, sudut luar berseberangan itu misalnya 1 dan 7. Sama halnya dengan sudut dalam berseberangan, kalau sudut luar berseberangan itu letaknya yang di luar. 1 dan 7 itu letaknya di luar garis K dan L. Dan dibatasi oleh ataupun dipotong oleh garis M, sehingga dapat dikatakan sudut luar berseberangan. Begitu pula dengan sudut 2 dan sudut 8. Kemudian sudut dalam sepihak. Contohnya pada gambar ini, yaitu sudut 3 dan sudut 6. Mengapa demikian? Karena sudut 3 dan 6 itu terletak dalam garis K dan L. Dan sudut 3 dan 6 itu tidak dipisah dengan garis M, sehingga dia dikatakan sudut dalam sepihak. Begitu pula dengan 4 dan 5. Selanjutnya, sudut luar sepihak. Sudut luar sepihak di sini contohnya 1 dan 8. Mengapa demikian? Karena sudut 1 dan 8 itu terletak di luar garis K dan L. Dan sudut 1 dan 8 itu tidak dipotong oleh garis M, sehingga dapat dikatakan sudut 1 dan sudut 8 merupakan sudut luar sepihak. Begitu pula dengan sudut 2 dan sudut 7. Kemudian sudut-sudut sehadap. Contohnya pada gambar ini sudut 1 dan sudut 5. Mengapa demikian? Karena sudut 1 dan sudut 5 itu sudut yang dibentuk ataupun
dihasilkan itu sama besar dan posisinya pun sama. Contoh lainnya itu 2 dan 6, kemudian 3 dan 7, kemudian yang terakhir yaitu sudut bertolak belakang. Pada gambar ini, sudut yang bertolak belakang adalah 1 dan 3, kemudian 2 dan 4, kemudian 6 dan 8, serta 5 dan 7. Sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya, sudut bertolak belakang itu merupakan sudut yang saling membelakangi. Jadi, kita ambil contoh 1 dan 3. Berarti, sudut 1 dan sudut 3 itu saling membelakangi. Seperti itu. Next, di sini ada 2 soal. Mari kita coba. Jadi, soal yang pertama, yaitu sebutkan pasangan garis mana yang saling sejajar, berpotongan, dan berhimpit. Yang kedua, tentukan ukuran sudut yang menunjukkan pukul 08.15. Nah, untuk soal ini silakan jawab di kolom komentar ya, untuk mengetahui seberapa paham teman-teman setelah menonton video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Bagi teman-teman yang kurang paham juga boleh menanyakan. Silakan tulis pertanyaan di kolom komentar ya. Baiklah, itu tadi penjelasan materi mengenai garis dan sudut. Jangan lupa untuk menjawab latihan soal di akhir video pembelajaran ya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.